kita nge-review yang kedua. Tadi sudah nge-review iPhone 6s Plus, dan sekarang kita akan nge-review satu buah jam tangan dari Apple, seri Apple Watch seri 3 Nike Plus ya, jadi limited edition dari Nike. Buka dalamannya. Saya beli ini punya beli bekas ya, jamnya jam bekas. Kita lihat dalamannya seperti apa. Jadi satu paket tadi dengan iPhone-nya. Kita lihat dalamannya. Jadi ada tarikannya kayak gini nih, tarikan untuk mengambil. Susah nih. Lihat dalamannya seperti apa. Oke. Ini dia. Jangan dulu ke sininya ya. Kita buka dulu ini dalamannya, ini seperti apa dalamannya. Tarik. Nah, wish, ada watch, ada Nike-nya. Kita lihat dalamannya seperti apa. Oh, ternyata ini ada kabel untuk nge-charger. Kemudian, oh ini ada cadangan cadangan staples. Pause. Play. Oke, jadi dalamannya ini ada apa nih, buku manual books ya, petunjuk. Kayak gini nih. Ini biasanya dalam berbagai bahasa ya. Yang selamat datang di Apple Watch, ini yang bahasa Indonesia. Welcome to Apple Watch, ini yang bahasa Inggris ya. Ini ada banyak apa nih, petunjuk ya. Garis besarnya seperti ini. Ini Apple Watch yang ukuran 42 mili ya, yang besar, yang paling besar. Jadi ada cadangannya di sini, ada strapnya. Warna hitam Nike. Kalau yang membedakan dengan Apple biasa yang bukan Nike, ini strapnya dia ada lubang-lubangnya gitu, karena kan ini digunakan untuk lari ya, untuk running. Ini Apple Watch, jadi ada apa ini, chargernya, kabel charger ya. Kita masukin lagi. Meskipun bekas, ini masih mulus, masih bagus. Masukin lagi, tutup. Kemudian ini kita masukin lagi ke sini ya, memastikan bahwa barangnya memang masih. Ini saya kira kalau tidak salah tadi penjualnya bilang ini asli dari iBox, jadi bukan internasional. Kalau tadi iPhone-nya kan internasional ya, tapi kalau ini asli dari iBox. Nah ini penutupnya, dalamnya nggak ada apa-apanya sih, ini aja. Oke, kita mulai ke jamnya. Seperti yang kita tahu bahwa jam Apple Watch seri 3 Nike Edition ini cukup fenomenal ya, banyak yang pakai karena dia kerjasama dengan Nike. Dan wow, kita lihat dalamannya bagus banget. Ini ada sensornya di belakang, dan ini strapnya juga masih mulus ya. Ini barang second tapi kayak masih baru nih, fresh, masih bagus strapnya. Dan strapnya ini memang ada penggantinya tadi yang original ya, bisa juga diganti kalau yang pengen teman-teman beli banyak di toko online. Cuman kalau yang nggak ori sayangnya. Nah, ini ada Nike-nya nih, ini ada watch Nike. Ini juga sama, di dalamnya ada Nike semua, no. Semuanya di dalamnya ada Nike. Coba kita nyalakan sekarang. Nah, mulai nyala. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya iPhone 6s Plus juga bisa elaborasi dengan Apple Watch seri 3 ini ya. Bagus banget, hasilnya itu sangat membantu. Cuman beberapa review mengatakan bahwa kelemahan dari Apple Watch seri ini baterainya cepat habis gitu ya. Ini mungkin kita sehari aja pemakaian, setelah itu malamnya harus dicas. Mungkin berbeda dengan Samsung ya. Samsung itu bisa sampai 3 harian. Karena memang ini baterainya juga nggak terlalu besar sepertinya ya. Baterainya kecil. 42 mili itu untuk tangan cowok saya kira masih bagus ya. Kalau tangan cewek biasanya pakai yang 38. Coba kita pasangkan. Bagaimana rasanya memakai Apple Watch? Mantap banget. Kita masih waiting ya, menunggu. Jadi garis besar HP ini memang bisa dicas menggunakan charger yang tadi itu. Saya tunjukkan chargernya ya sambil menunggu loading.
Dan ini ditempelkan ke yang, nah ini di sini, disimpan di sini, tempel di sini. Nah ini kabelnya ntar dicolokin ke charger iPhone ya. Dia masih ngecas sendiri karena dia belum menggunakan wireless charging ya, belum. Dia masih yang biasa. Yang biasa. Kita tunggu. Nah, sudah ada. Ini sudah muncul. Masih menggunakan kode. Sebentar, kodenya tadi dibuka. Oke, nah ini kodenya. Kita buka ya. Ini belum connecting tapi dia garis besar sudah ada heart rate. Dia otomatis loh. Ketika kita menyungkan ini dia akan, kayak saya sekarang 69 BPM ya. Nah, ini kelebihannya dia dibandingkan dengan sudah masuk nih, otomatis tadi sudah connect nih. Connect. Oh, ini keluarnya SMS butuh data cepat. Waduh, ini kayaknya masih connect ke. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi garis besar sebenarnya apa yang ada di dalam Apple ini sama dengan apa yang di iPhone-nya. Sebagai contoh, misalkan teman-teman kalau pengen setting, di sini ada musik juga ada, kemudian galeri juga ada ya, lari juga ada nih, kalender juga ada, home semua ada ya, kamera semua. Ini persis, jadi dalamannya sama seperti yang ada di iPhone-nya ya. Makanya ini kalau dikonek, nah ini kelebihannya dia punya NRC ya, Nike Running Club ya. Ini teman-teman bisa gabung di NRC ini nih, yang kecil nih. Coba kita buka NRC-nya. Nah, NRC-nya ini yang memiliki kelebihan. Jadi kalau teman-teman lari, dia akan connect ke situ. Nah, terus kelebihan yang kedua, dia ini sepertinya kayak AMOLED gitu ya, kayak AMOLED gitu. Ini masih connect sama HP lama kayaknya nih. Nah, ini persentasenya ya, sudah nyambung ke WiFi, baterainya 65%, ada HP-nya, ada ini semua. Ntar ini harus di reset nih, belum di reset kayaknya si abangnya. Nah, ini ada foto-foto lama juga. Nah, ini galeri display wallpapernya cukup bagus. Misalkan ini nih, kupu-kupu, dia gerak sendiri tuh, lihat. Nah, ganti-ganti namanya. Nah, terus ini gambar apa nih teh? Ubur-ubur. Ubur-ubur juga tuh, lihat. Dia cukup indah no, dia bergerak sendiri ya. Jadi ada macam-macam tampilan gambar. Terus ini dia ada nah, ini bagus juga nih, ada gambar nih. Nah, bagus. Toy Story. Ini ada Toy Story juga. Nah, ini yang Nike warna ungu nih. Nah, khusus lambangnya ya. Jadi garis besar saya kira HP ini cukup bagus, jam ini cukup worth it banget bagi teman-teman yang punya iPhone. Direkomendasikan memang memiliki jam tangan satu paket kayak gini. Jadi kalau mau beli itu lebih baik saya satu paket dengan jam tangannya ya. Dan dia displaynya cukup bagus ya. Ini ada Toy Story juga, banyak nih displaynya. Displaynya macam-macam, teman-teman bisa beli bisa cek ya di Apple Phone-nya atau di sini pun ntar ada. Nah, ini yang kayak gini. Ini juga. Nah, sekarang kita coba running sudah tadi ya. Kemudian phone, email. Nah, jadi semua aplikasi yang ada di sini itu otomatis akan ada juga di iPhone kita. Kayak ini ada Strava-nya nih. Ada Strava-nya, ada musik, kemudian ada Emirates kayaknya EK ini. Ada email, ada semua. Kita coba heart rate. Nah, dia akan ngecek jantung kita. Jantung kita measuring. Dan kalau teman-teman cek di YouTube-nya Apple, dia ini sampai bisa mereminder kita kalau jantung kita itu lagi tinggi, dia akan mengingatkan. Kalau kita lari tuh dia akan bergetar. Si
jam ini akan bergetar kalau jantung kita lagi meningkat, dia akan dan itu bisa dikoneksikan langsung ke telepon keluarga kita. Misalnya kita dalam keadaan darurat, kita lagi lari kemudian kena serangan jantung, nah dia karena dia tinggi BPM-nya itu, dia akan langsung mengkonekkan ke keluarga, kasih tahu bahwa kita lagi bermasalah, ya. Ini. Dan kelebihan dari Apple nih, sensornya ada 4 ya. Ini sensor 4 ini yang memang akurasi BPM-nya jadi tinggi. Itu. Saya kira bagi teman-teman yang memang sudah punya iPhone, mungkin dianjurkan juga untuk punya Apple Watch yang seri 3 ini, dan khususnya yang Nike karena dia tersambung dengan perusahaan Nike, khususnya dengan Nike Running ya. Jadi itu garis besar mengenai Apple Watch seri 3 yang saya beli paket dengan ini, dengan iPhone 6s Plus. Ini sudah saya review duluan. Semoga review ini bermanfaat. Jadi kalau teman-teman mau beli barang-barang second, pastikan bahwa semuanya sudah lengkap ya. Dari mulai dusnya lengkap, kemudian ada bonusnya juga ini, kemudian semua kardusnya lengkap, dicek memastikan, kemudian juga sudah saksikan dalamannya juga udah bagus, cek dulu. Nah itu baru teman-teman bisa ambil, dan pastikan bahwa harganya rasional gitu kan. Misalkan kalau harga ini Apple Watch seri 3 ini kalau baru itu sekitar 4,7 ya, 4,7. Jadi kalau misalkan barangnya masih bagus ya bisa diturun sekitar 1 jutaan lah. Jadi bisa 3 juta bisa tuh, 3 juta itu masih bagus, 3,5 gitu ya. 3,5 itu masih bisa lah. Jadi selisih 1 juta kalau memang barangnya bagus seperti ini, kita beli 3,5 juga masih berani. Karena kalau 4, 6 kan selisih 1 juta ya. Yang penting barangnya masih bagus, tidak ada lecet, tidak ada apa-apa. Karena biasanya kecenderungannya rusaknya Apple Watch itu di sini nih, dinding sampingnya biasanya kena benturan samping. Makanya kalau teman-teman udah beli ini, pastikan beli alat pelindungnya saja. Karena kalau Samsung kan ada stainless ya di melindungi layarnya, kalau ini nggak ada. Oke, ini saya ingatkan sekali lagi, kalau teman-teman beli baru iPhone, pastikan semuanya kalau bisa yang ori nggak apa-apa. Tapi kalau yang internasional pun pastikan semuanya lengkap ya, dari mulai kardus, charger, semua. Dan pastikan dalamannya juga mulus ya, mulus seperti ini. Ada cecak sedikit sini nggak apa-apa, yang penting kan ini bisa diganti ya, tempered glassnya bisa diganti, yang penting dalamannya nggak rusak. Jadi kita butuh kejujuran dari penjualnya ya, penjualnya memang harus jujur. Kalau penjualnya masih teman kita, ada apa-apa biasanya dia akan merekomendasikan. Biasanya orang-orang yang sudah punya iPhone, biasanya dia akan menjaga barangnya dengan seksama, jangan sampai rusak. Oke, saya kira itu saya matikan dulu ininya ya, Apple-nya. Saya kira itu review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi, pastikan kalau teman-teman beli barang-barang second, semuanya dicek, harganya rasional, dan tidak usah malu untuk membeli barang second. Yang penting dia bagus. Pasti orang-orang yang ngejual ini orang-orang yang memang menjaga barangnya dengan seksama. Thank you for watching. Bye bye.